اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwani wa akhwati fi din, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-musyahidin, al-musyahidat, saudara-saudari, para pendengar dan pecinta ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tiada terhingga. Jika seandainya ada di antara kita yang mencoba untuk menghitung-hitungnya, maka sungguh tak satu pun di antara kita yang mampu melakukannya. Karena sungguh sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan perlu kita sadari bahwa nikmat-nikmat tersebut adalah mutlak dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai hambanya selalu dan berusaha untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, bisa menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa pula kita ucapkan untuk baginda kita sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, para sahabat dan siapapun yang telah berjuang, kemudian siapapun yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kembali kita membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid li Fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan. Pagi ini pada halaman 233 dalam penyempurnaan dalil-dalil yang berkaitan pada bab yang ke-28, yaitu bab ma jaa fi tiyarah, bab yang datang menjelaskan tentang at-tiyarah. At-tiyarah adalah anggapan sial. Anggapan sial ini selalu dikaitkan dengan kejadian, peristiwa yang dilihat dan yang dialami, bahkan dikaitkan dengan warna serta angka-angka yang pada akhirnya dia tidak mampu melakukannya dikarenakan anggapan tersebut. Nah, di dalam kitab ini atau bab ini, muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab At-Tauhid telah menjelaskan beberapa dalil-dalil yang berkaitan dengan ini. Di antaranya firman Allah, ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Kemudian yang kedua, di mana beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wala hama wala safar. Inilah yang kemudian disempurnakan dengan dalil yang ketiga dibawakan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wa yu'jibuni al-fa'al. Tidak ada penyakit yang menular secara sendiri dan tiada pula at-tiyarah, sebuah anggapan sial. Dan saya mengagumi al-fa'lu, yaitu para sahabat bertanya, qalu wa mal fa'lu? Qal al-kalimatu thayyibah. Yang seharusnya muncul dari seorang mukmin adalah sikap optimis yang menunjukkan
ya ditunjukkan oleh lisan-lisan yang baik dengan ucapan-ucapan yang positif, dengan perkataan-perkataan yang menunjukkan ya sikap semangat di dalam menghadapi sesuatu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dalil yang keempat dari pembahasan ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menukil perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan di sisi Rasulullah tentang at-tiyarah, maka Nabi mengatakan ahsanuhal fa'lu. Setiap kali terbesit, setiap kali orang diceritakan tentang at-tiyarah, maka sebaiknya kata Rasulullah adalah sikapnya optimis, wala taruddu musliman, dan tidaklah seorang muslim ya menghentikan niatnya karena tiara tersebut. Jika seandainya seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak dia ingini, maka katakan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidaklah bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala tadfa as-sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau. Ya, la haula wala quwwata illa billah, atau la haula wala quwwata illa bika. Tiada daya dan upaya, tidak ada kekuatan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dalil yang telah kita baca, dan pagi ini kita sempurnakan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an marfu'an, ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Rasulullah mengatakan bahwa at-tiyarah, ya beranggapan sial itu adalah kesyirikan. Bayangkan, beranggapan sial itu adalah kesyirikan. Rasulullah mengulang dua kali, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Beranggapan sial itu adalah kesyirikan, dan beranggapan sial itu adalah kesyirikan. Wa ma minna illa, ya, tidak ada satupun di antara kita kecuali pernah merasakan sebuah anggapan itu. Ya, sebuah anggapan itu. Tidak ada satupun dari manusia kecuali telah ada di dalam dirinya anggapan-anggapan yang tidak baik itu. Ya. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkuli, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan anggapan itu dengan tawakal. Jadi seorang mukmin apabila ada dalam dirinya anggapan-anggapan seperti itu, atau terbesit di hatinya anggapan-anggapan inisial itu tidak baik, dan ini membawa kepada keburukan, dan ini adalah tanda kecelakaan, dan itu adalah ya ciri-ciri ketidakbaikan dan seterusnya. Jika ada anggapan itu dalam diri kita, baik yang dikaitkan dengan angka-angka, atau dikaitkan dengan warna-warna, ataupun dengan sebuah peristiwa. Ya, jadi ketika seseorang di dalam dirinya ada hal yang seperti itu, maka sikap yang ditunjukkan oleh seorang mukmin adalah bertawakal kepada Allah. Misalnya ada seseorang, ya seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelum, contohnya ya, ini anak bapak ini menikah antara dua khutbah, Idul Adha atau Idul Fitri dan Idul Adha. Ini tidak baik, Pak. Gitu kan? Ini misalnya tidak baik ini bagi mereka nanti setelah menikah. Ada orang mengatakan itu kepada kita atau kepada siapapun misalnya. Maka ketika ucapan yang disampaikan itu masuk ke dalam hatinya, terkadang terbayang, terkadang yang menjadi buah pikiran, maka seseorang jika timbul dalam dirinya hal seperti itu, hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, tawakkal 'ala Allah. Ya, tawakal 'ala Allah. Nah, ini anak bapak ini lahir ya
dengan tanggal yang sama dengan bapak gitu ya, ini tidak akan baik baginya. Bisa salah satu di antara, ya, misalnya yang sering juga kalau berfoto gitu ya, ini berdiri bertiga misalnya, ini yang satunya nanti lebih cepat, yang tengah lebih cepat meninggal. Anggapan seperti ini enggak benar. Ini tidak baik. Enggak tahu juga filosofi kenapa dianggap seperti itu. Jangan bertiga, nanti bahaya gitu ya, ada yang celaka lebih dulu dan seterusnya. Ini tidak benar. Nah, kalau seandainya muncul ya anggapan-anggapan itu, maka hilangkan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kalau pada hadis sebelumnya tentang jika disebutkan tentang itu, maka katakan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa bis sayyiati illa anta la haula wa la quwwata illa billah wa illa bika. Katakan doa itu. Yang kedua, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hilangkan anggapan-anggapan itu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi, dan dikatakan oleh beliau hadisun hasanun sahih. Naam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa sahahahu wa ja'ala akhirahu min qawli Ibni Mas'ud. Ya, perkataan yang paling akhir itu bukanlah sabda Nabi, ya, tapi disebutkan kata beliau akhirnya itu yang mana, wa ma minna. Kalimat setelah wa ma minna, tidak ada satupun di antara kita illa, ya, kecuali pernah merasakannya, walakinnallaha yudhibuhu bitawakkuli. Allah yang akan menghilangkan dengan bertawakal kepadanya. Naam. Selanjutnya Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan beberapa kalimat di dalam hadis ini. Yang pertama, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun artinya lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillah. Kenapa disebut syirik, ikhwafillah? Karena ketergantungan hati kita kepada selain Allah. Ya, kepada selain Allah. Ini digantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga keterikatan dia sangat kuat. Ya. Berpengaruh ucapan itu pada jiwanya, dan berpengaruh anggapan-anggapan itu kepada pikirannya, sehingga ketergantungan dia itu membuat dia lemah karena bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun yang bergantung kepada selain Allah pasti lemah dan tidak akan kuat. Karena bergantung kepada makhluk, ya, seperti mana sifat makhluk, lemah dan tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki daya dan upaya. Maka yang paling tepat adalah kita serahkan semua itu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma minna illa, tidak ada satupun di antara kita kecuali pernah merasakannya atau melewatinya. Maknanya fihi idmarun taqdiruhu, fihi, ya, ada takdir, ya, wa ma minna illa waqa'a fi qalbi syai'un minha. Tidak satupun di antara kita pernah merasakan di hatinya seperti anggapan ini, gitu ya. Jadi orang terkadang terlewat dalam pikirannya dan terbesit dalam hatinya, ya, terkadang berpengaruh ucapan-ucapan orang dalam pikirannya, sehingga cara mengobati itu bagaimana? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yudhibuhu bitawakkuli, ay at-tawakkulu 'ala Allah fi jalbin naf'i wa daf'id dharri yudhibuhu at-tiyara. Maka segeralah bertawakal kepada Allah untuk mendatangkan hal kemanfaatan dan menolak sesuatu yang mudarat. Jadi tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah, dan tidak ada pula yang bisa menolaknya kecuali Allah. Kalau begini hidup kita, maka hidup ini akan bahagia. Ya, mengingat Allah adalah kekuatan. Ya, dan mengingat kepada Allah tabaraka wa taala melahirkan energi, melahirkan semangat, melahirkan, ya, kebaikan di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita meminta dan tempat kita bersandar, tempat kita meminta tolong.
Ya. Makna kata akhirahu min qauli Ibnu Mas'ud, makna daripada perkataan yang akhir dari perkataan Mas'ud itu adalah qauluhu wa ma minna illa, dan seterusnya, wa huwa shawab li'annaha syirkun, karena ya perkataan itu adalah anggapan itu adalah kesyirikan. Wan nabiyyu ma'sumun minasyirki, dan nabi adalah terjaga dari kesyirikan, maksum dia ya dari kesyirikan. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ya, hadis ini ya secara global, al-ma'na al-ijmali lil hadithi. Mana global dari hadis ini? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, wa yukarriru al-ikhbara, lalu mengulang-ulangi. Nabi mengulang-ulangi dengan kalimat at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Dan sering Nabi SAW mengulangi perkataan-perkataannya, sehingga itu menjadi at-tanbih, sebuah peringatan ya, menjadi peringatan dan menunjukkan sesuatu yang penting ya. Nabi terkadang di dalam menyampaikan sesuatu dia mengulang beberapa kali ya, seperti kalimat ini at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Ini menunjukkan pentingnya perkara ini untuk dipahami, liyataqarrara madmunuhu fil qalb, agar dia tertancap dalam hati. Kan ada kalimat diulang-ulang itu agar orang faham bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Wa anna tiyarata syirkun, bahwa sesungguhnya anggapan sial itu adalah kesyirikan, lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillahi wa su'il dhanni bihi, karena pada anggapan tersebut ya ada ketergantungan hati kepada selain Allah. Yang kedua, berburuk sangka kepadanya. Berburuk sangka kepada Allah namanya, karena kita masih menganggap ini bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jelas ya. Jadi misalnya seperti arah pintu rumah, ini tidak baik kalau arah pintu arah ke sini. Ada juga seperti itu kan. Ini kalau usaha antara ini dan ini tidak baik dan seterusnya. Dan anggapan seperti ini hilangkan dalam diri kita, karena itu anggapan yang menunjukkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan tentang munasabatul hadits lil bab, ketersesuaian hadis dengan bab kita. Bab yang kita baca adalah bab ma jaa fi tiyara. Maka dalam hadis ini kata beliau, annahu yadullu ala anna tiyarata syirkun. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa at-tiyarata ya anggapan-anggapan sial itu adalah kesyirikan. Anggapan sial itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir beliau menjelaskan tentang ma yustafadu minal hadithi, apa yang bisa kita ambil faedah. Karena hakikat daripada sebuah ilmu adalah kebaikan yang bisa kita amalkan, ya, ilmu yang bisa kita hidupkan dalam diri kita. Inilah ilmu yang bermanfaat, ya. Apa yang bisa kita petik dari perkataan Rasulullah SAW ini? Yang pertama, anna tiyarata syirkun. Diulangi sekali lagi oleh beliau bahwa sesungguhnya anggapan sial itu kesyirikan yang mesti kita tinggalkan, ya. Kesyirikan sesuatu yang dibenci Allah. Kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Tidak boleh ada dalam diri kita kesyirikan itu, ya, karena Allah murka. Allah sangat tidak suka dengan kesyirikan. Ana aghnas syuraka anisyirki, saya tidak butuh dengan kesyirikan kalian, kata Allah. Maka ketika kesyirikan ini dilakukan oleh seseorang, Allah Subhanahu wa taala, ya, jika dia tidak bertaubat kepadanya, Allah tidak akan ampunkan dosa tersebut. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka berhati-hatilah, ya, jangan sampai kesyirikan itu dibawa mati. Segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, karena dosanya tidak diampunkan Allah, ya, di hari kiamat kelak, ya. Kenapa pada at-tiyara ini ada kesyirikan? Lianna fiha ta'alluqil qalb bi ghairillahi,
karena pada anggapan-anggapan tersebut ya terdapat ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh ikhwafillah, tanamkan dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita sebagai tanggung jawab dan amanah Allah kepada kita menjaga mereka dari anggapan-anggapan sial seperti ini. Jangan sampai kita yang memulainya. Jangan kamu duduk nak dapat pintu di senja hari. Nanti tidak baik untuk jodohmu. Misalnya seperti itu. Jangan duduk di atas ini, nanti tidak baik untuk kesehatanmu. Jangan pergi kamu ke daerah itu pada jam itu, nanti sakit kamu dan seterusnya, sial dan membawakan kepada keburukan-keburukan. Ini jangan. Tolong disampaikan ini kepada anak-anaknya dan para guru, ajarkan bahwa kesyirikan, bahwa tiara adalah kesyirikan. Pagar diri kita dan keluarga kita, jauhkan mereka, karena seorang mukmin ya harus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabaka syai'un, ya jika engkau ditimpa oleh sesuatu yang tidak diinginkan, katakan qadarallah wa ma syaa fa'al, ya katakan itu bahwa Allah yang menetapkan dan ketetapan Allah pasti terjadi. Yang kedua ikhwafillah, masyru'iyatu tikrari ilqa'il masailil muhimmah, bahwa disyariatkan pula untuk mengulang-ulangi dalam menyampaikan perkara-perkara yang penting agar bisa dipahami, ya, agar bisa ya dihafal, li tuhfadha wa tastaqirra fil qulub, agar bisa dihafal, difahami, diingat dan menancap dalam hati kita. Jadi pesan penting itu mesti ditekankan ya, dengan cara mengulang-ulanginya, ya. Banyak perkataan Rasulullah SAW dalam bab seperti ini diulang-ulangi oleh Rasulullah SAW yang menunjukkan pentingnya perkara tersebut di dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga ikhwafillah rahimakumullah, annallaha yudhibut tiyarata bitawakkuli alaihi, bahwa Allah akan menghilangkan at-tiyarah, anggapan sial itu dalam diri seseorang dengan cara bertawakal kepadanya. Ya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan ya. Allah berikan ya segala apa yang ia inginkan. Ya, maka itu ikhwafillah, cukup kita hanya bertawakal kepada Allah. Tidak perlu kita bertawakal dengan dukun, ya, dengan orang-orang yang mengatakan dirinya ya wali-wali Allah atau mengatakan dirinya ustaz, tapi kemudian tunjukkan tampakan daripada amaliyahnya atau keyakinannya itu sangat berbeda dari yang dituntun oleh agama kita. Ya, maka ikhwafillah rahimakumullah, jangan sampai ya akidah kita ini tergadaikan oleh keyakinan-keyakinan kita. Ya, hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, ya, zaman yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siangnya ya atau malamnya atau fitnah-fitnah itu seperti potongan malam-malam yang gelap gulita. Ya, seperti potongan malam yang sangat kelam. Tidak bisa kita melihat kebenaran sedikit pun. Ya, makanya tidak heran ya kalau dalam hari ini banyak orang yang Masya Allah meyakini sesesat apapun dia, orang tersebut dalam menyampaikan, maka tetap saja ada pengikutnya. Itulah perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala, bahwa sesesat apapun manusia di dunia ini tetap saja ada orang yang mengikutinya. Maka ikhwafillah, jauhkan diri kita dari hal yang seperti itu, segera bangun tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bahkan indahnya tawakal itu sampai Nabi mengatakan, ya law annakum tatawakkaluna katawakkuli ya at-tiyara aw at-tuyur, ya kalaulah seandainya kalian bisa bertawakal seperti tawakalnya burung-burung, ya pergi dalam perut kosong kembali dalam perut kenyang. Burung saja bisa ya mendapatkan rezekinya dengan cara yang telah Allah tetapkan, apalagi manusia yang Allah berikan pada dirinya keimanan, ya akal, pikiran,
ya, dan bisa ya jangan khawatir akan kondisi itu. Fala tadurru man wajada fi nafsi syai'a minha thumma tawakkala 'ala Allah wa lam yaltafit ilaiha. Nah, jangan ya kita yakini adanya anggapan-anggapan itu akan memberikan mudarat pada dirinya dan segera bertawakal kepada Allah dan abaikan dia. Jangan kita pikirkan, jangan kita selalu bayangkan, jangan, karena itu akan memburukkan ya dalam merusak jiwa kita dan akan merusak keyakinan kita. Inilah pembahasan kita pagi ini, bahwa kesyirikan, bahwa at-tiyara, anggapan sial itu sebuah kesyirikan, dan sekali lagi bahwa beranggapan sial itu adalah kesyirikan, dan ketika itu hadir dalam diri seseorang, terbayang, terbesit, maka cara yang paling ampuh, kata Rasulullah, cara yang paling ampuh di dalam mengobati ini adalah dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan gantungkan diri kita, ya, harapan kita, keyakinan kita hanya kepadanya yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha kuasa dan maha segala-galanya, sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan kebaikan di dalam hidup ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.